Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sari Trisnawati, H25054110 Jagat Rimba. Hari ini saya akan menge-share atau membagikan sedikit ilmu tentang ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan atau bermain di area outdoor. Ada 3 penyakit yang sering diderita. Ada tentang hipoksia, ada hipotermia, dan patah tulang atau cedera. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai hipoksia dulu ya. Hipoksia adalah itu penyakit ketinggian, bisa dikatakan kekurangan oksigen, dengan gejalanya linglung, pusing, kebanyakannya mengantuk. Tata cara untuk menetralkan kembali untuk masalah penyakit tentang hipoksia, berarti kita harus turun nih dari ketinggian. Misalnya kita berada di ketinggian 3000, hipoksia kita kumat atau ada yang terkena penyakit hipoksia, berarti kita harus turun nih dari ketinggian 3000 harus turun ke ketinggian 2000, karena harus mendapatkan suplai oksigen yang emang benar-benar bagus. Jadi kembali lagi ke suhu normal. Oke, sekarang poin kedua untuk masalah hipotermia. Hipotermia itu adalah penurunan suhu tubuh. Ketika kita mendaki gunung atau kita bermain di arena outdoor yang emang cuacanya cukup dingin, itu pasti sering terjadi masalah hipotermia. Kebanyakan yang kena hipo itu ada yang pingsan, ada yang sadar. Kalau yang pingsan itu cepat-cepat harus ditangani. Kalau yang masih sadar, kita harus cepat untuk ditangani juga, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang ketika sadar hipotermia, ketika sadar tetapi sudah punya gejala hipo, sudah terkena hipotermia, kita berarti harus segera menggantikan bajunya, diajak ngobrol, dikasih yang hangat-hangat. Itu karena biar fokus. Karena kalau tidak fokus, otomatis dia akan seperti kena gangguan jiwa. Ketika kita dingin, dia berasa pengen buka baju. Padahal, itulah gejala hipo yang emang membuat kita linglung. Kalau yang posisinya tidak sadar, ketika langsung kena hipo langsung pingsan, si orang itu berarti kita harus kita selimutin pakai sleeping bag. Kalau nggak pakai yang aluminium foil itu, kita bungkus, kita bawa ke titik terendah karena untuk mensuplai oksigen juga. Oke, poin ketiga adalah masalah cedera atau patah tulang. Ini sering juga terjadi nih ketika kita bermain atau mendaki gunung ya. Kayak cedera, misalnya cederanya kita kram otot, pegal-pegal dan segala macam. Tapi kebanyakan itu cederanya di kaki, seperti kram otot yang sering terjadi. Ya caranya dengan kita duduk, direbahin lah. Kalau bahasa sekarang kan rebahkan saja, rebahin gitu. Kita duduk, dan kalau bisa si kakinya harus diangkat melebihi jantung, diangkat ke atas, buat supaya si aliran darahnya itu normal lagi, gitu loh. Diangkat dari duduknya vertikal, gitulah pokoknya. Jadi si kakinya harus lebih tinggi dari jantung. Setelah itu barulah minta tolong teman atau sama diri sendiri juga bisa, dengan kita kasih Canterpen atau kasih balsem lah atau apa, biar si ototnya kembali rileks dengan cara dipijit dan dibalur kayak gitu. Nah, kalau untuk patah tulang ada 2 nih. Patah tulang saya jelasin dulu ya, ada 2, ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Terbuka itu tulangnya nonjol keluar, merobek lapisan kulit, itu terbuka dan terlihat sekali jelas si tulangnya keluar. Misalnya gini nih, tiba-tiba patah, tek, ini keluar nonjol, itu terbuka ya, tulangnya keluar. Kalau yang tertutup itu retak di dalam, itu adalah patah tulang tertutup. Jadi tidak terlihat, cuman terlihatnya dari segi perbedaan. Misalnya tangan ada yang patah nih di sini, tapi kondisinya tertutup. Kita bisa lihat ada luka memar, terlihat ada memarnya, terus si tangannya tidak bisa digerakkan,
dan dari bentuknya pun sudah berbeda. Dia jatuh dan patah tulang di tangan. Patahnya sebelah sini tuh. Di sini patahnya ya, kondisi patahnya. Dan ini patahnya itu kondisinya patah tulang tertutup. Jadi bisa terlihatnya di perbedaan bentuk tekstur tulang dan dari luka memar ya. Nah, tata cara untuk penanganan patah tulang ini berarti kita harus ngegips secara manual atau pembidaian ya. Nah, yang pertama otomatis kita harus mencari dua bilah kayu nih seperti ini. Tapi kalau di hutan ya banyak lah bambu atau apa. Tetapi kita harus ukurkan juga kepanjang tangan si korban, si yang teman kita yang jatuh. Kita di sini kita bisa gips seperti ini. Kita ukurkan dulu pas atau tidaknya posisinya. Nah, ini begitu. Nah, setelah seperti ini, otomatis kita harus mencari buat pengikatnya. Untuk pengikatnya biasanya yang naik gunung itu suka pakai slayer atau sal, ataupun suka membawa alat-alat K3K seperti perban atau perban elastik atau apa. Bisa kalian pergunakan untuk mengikat ini. Tapi pada video kali ini saya akan mencoba ketika keadaannya darurat, ketika kita sedang bermain dan kebetulan kita semua pada bawah slayer atau sal, ini bisa kita gunakan untuk mengikat si kayu atau untuk ngegips secara manual. Ingat ya, ketika kondisi yang patahnya ini ada di tengah, otomatis tidak boleh diikat karena akan menambah sakit dan menambah ketidaknyamanan si korban. Pertama, kita harus ikat dulu. Cara mengikatnya biasa, tetapi usahakan juga jangan sampai membuat si korbannya merasa sakit. Kita harus bikin secara nyaman. Ini satu. Ini satu lagi. Di bawahnya ya. Diingat karena yang patahnya itu di tengah. Usahakan si tangannya untuk tidak bergerak dan dibikin nyaman ketika kita sedang bergerak. Jangan sampai ada duri atau ada daun, terutama daun pulus ya, jangan sampai dipergunakan nih untuk membungkus. Harusnya ini dibungkus ya, dibungkus menggunakan kain juga, agar si serat kayu tidak nempel di tangan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sedang darurat di hutan atau lagi camping atau di mana, ketika kita menemukan sebuah kayu untuk dijadikan alat bidai, ini harus dibungkus pakai kayu, karena biar tidak menusuk juga. Karena itu akan membuat kurang nyaman ketika teman kita atau korban yang kita tolong itu dipakaikan gips seperti ini. Ya. Lalu seperti ini. Karena yang patahnya di sini ya. Ini nih. Jadi kita ikat di ujung, tapi ujungnya harus emang benar-benar tidak lepas di sikut, harus agak longgar karena biar bisa dilipat seperti ini. Kenapa dilipat seperti ini? Karena akan bisa tertahan nanti ketika tangan ini harus digendong gitu. Yang terakhir, oke, dulu tahan dulu ya.
kita masih pakai seledri juga. Saya akan bikin untuk gendongan. Kurang lebih seperti ini. Maaf ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian paham akan 3 poin yang tadi tentang hipoksia, tentang hipotermia, dan tentang cedera atau patah tulang. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian pelajari lebih lanjut agar ketika kalian sedang melakukan sebuah perjalanan, bermain di arena terbuka atau outdoor atau naik gunung, ketika ada kejadian tersebut kalian tidak panik. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Himo Pak.